Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi studi kasus tentang kasus dugaan korupsi pembelian surat berharga. Dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Hanastianingsih, NPM 2120104110, dan kedua rekan saya, yaitu Risma Ajeng Safitri, NPM 2110104030, dan Sani Andriani Nurwafiah, NPM 2140104180. Kali ini kami akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, pengertian surat berharga. Kedua, jenis-jenis surat berharga. Ketiga, studi kasus dan penjelasan. Keempat, kesimpulan. Surat berharga. Surat berharga adalah surat yang bernilai uang yang dapat dijual belikan atau digunakan sebagai agunan saham dan atau bukti penyertaan modal. Dengan demikian, dalam lalu lintas perdagangan surat-surat yang mempunyai nilai uang sering disebut dengan surat-surat berharga. Di sini terdapat beberapa jenis-jenis surat berharga. Yang pertama ada wesel, kedua surat cek, ketiga biljet giro, keempat surat sanggup, kelima commercial paper, keenam surat berharga pasar uang, ketujuh surat jaminan bank, ke-8 pihak-pihak dalam letter of credit. Lanjut pada bagian studi kasus. Jaksa usut dugaan korupsi pembelian surat berharga senilai 177 miliar di Bank Sumut. Diambil dari newsdetik.com. Pekanbaru. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembelian surat berharga yang dibeli PT Bank Sumut. Pembelian surat berharga senilai 177 miliar itu tidak sesuai dengan ketentuan ada. Dugaan tindak pidana korupsi pembelian surat berharga ini lagi diusut bidang tindak pidana khusus Kejati Sumut. Kata Kasipenkum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian kepada Detikcom, Rabu 15 Mei 2019. Sumanggar menjelaskan, perkara yang diusut adalah pembelian surat berharga MTN oleh PT Bank Sumut milik PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan atas surat penawaran dari MNC Sekuritas selaku agen yang tidak sesuai ketentuan SK Direksi PT Bank Sumut pada tahun 2017 dan 2018. Pembelian surat berharga tersebut senilai 177 miliar. Tidak sesuai dengan ketentuan SK Direksi PT Bank Sumut pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 177 miliar melalui 3 tahap. Terang Sumanggar. Pembelian surat berharga tersebut dilakukan pada 3 tahap. Yang pertama, pembelian surat berharga pada Oktober 2017 sebesar 52 miliar. Selanjutnya, pembelian surat berharga sebesar 75 miliar pada bulan Februari 2018. Dan yang ketiga, pembelian sebesar 50 miliar di April 2018 dengan total 177 miliar. Bahwa PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan adalah anak perusahaan dari PT Columbia yang bergerak di bidang elektronik, furniture, dan peralatan rumah tangga, kata Sumanggar. Dalam dugaan kasus korupsi ini, lanjut Sumanggar, pihak sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi. Saat ini penyidikan telah melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan pembelian surat berharga tersebut. Tutup Sumanggar Siagian. Yang selanjutnya yaitu pembahasan kegunaan surat berharga yang berlaku saat ini. Surat berharga erat kaitannya dengan kepentingan transaksi perdagangan, penagihan, pembayaran, dan sebagainya. Dewasa ini tidak hanya uang yang memiliki nilai dalam suatu transaksi. Beberapa hal, terutama dalam transaksi modern, surat berharga juga kerap digunakan sebagai alat pembayaran, terutama di kalangan pengusaha.
Penggunaan surat ini sebagai alat transaksi perdagangan dianggap lebih praktis dan aman. Selain itu, surat berharga sebagai sarana pengganti dari penggunaan uang tunai pada masyarakat. Melalui surat berharga, masyarakat dijamin pembayarannya oleh bank yang menerbitkan surat-surat sesuai dengan klausula yang tercantum. Tak hanya itu, keberadaan surat berharga turut memiliki pengaruh yang kuat untuk menggerakkan perekonomian nasional. Sebagai contoh, penggunaan cek dan biliet giro yang diterbitkan oleh perbankan sebagai alat pembayaran bagi masyarakat, di mana sangat mempengaruhi aktivitas dari roda perekonomian nasional. Secara yuridis, surat berharga mempunyai kegunaan seperti 1. Sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang. 2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih atau diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana. Yang ketiga, sebagai bukti hak tagih atau surat legitimasi. Sedangkan melihat dari segi fungsi, kegunaan surat berharga meliputi 1. Surat yang sifatnya hukum kebendaan. Yang kedua ada surat tanda keanggotaan dari persekutuan. Yang ketiga ada surat tagihan hutang. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, HAM, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal maupun uang. Surat berharga adalah surat yang bernilai uang serta memberikan hak kepada pemegangnya atas apa yang tercantum di dalamnya. Dan surat berharga ini mudah dan dapat diperdagangkan. Jenis-jenis surat berharga yaitu wesel, surat cek, surat sanggup atau surat aksep, kwitansi atau tunjuk, biliet giro, konosmen, dan obligasi. Sekian paparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.